Shalom DRPIs, bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa dalam Tuhan. Walaupun kita ibadahnya di rumah aja, pastikan kita tetap merasakan hadirat Tuhan, kita menyimak firman Tuhan dengan baik. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan, buat perlindungan-Mu, buat kasih karunia-Mu Tuhan yang begitu sempurna Tuhan atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau masih memberikan kesempatan bagi kami Tuhan untuk kami dapat beribadah secara online ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau membawa bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan. Biar ada shalom Tuhan atas bangsa kami Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan, biar penuh dengan kemuliaan-Mu saja ya Tuhan. Kau berkati setiap pemerintahan kami Tuhan. Kau berkati Pak Jokowi, Pak Maruf Amin, beserta setiap jajaran menterinya Tuhan. Berikan mereka roh hikmah Tuhan yang berasal dari Engkau Tuhan, untuk memimpin bangsa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kalau bangsa ini Tuhan sedang mengalami wabah corona Tuhan, biar wabah ini bisa berlalu ya Tuhan. Biar pemulihan Tuhan terjadi atas bangsa Indonesia Tuhan, bahkan bangsa-bangsa ya Tuhan. Biar ada damai sejahtera Tuhan atas bangsa kami Tuhan, atas bangsa-bangsa ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan untuk Pak Niko beserta keempat wakilnya Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan, dimanapun berada Tuhan, Kau jagai, Kau lindungi. Biar penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu sempurna Tuhan atas setiap mereka Tuhan. Kau juga berkati setiap gembala kami Tuhan. Kau berkati Pak Yongki beserta kedua wakilnya Tuhan. Kau juga berkati Om Riza Tuhan. Kau berkati setiap gembala-gembala-Mu Tuhan, taruhkan visi misi-Mu lebih lagi Tuhan atas setiap mereka ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan untuk generasi kami Tuhan, generasi Yeremia Tuhan. Biar Kau bangkitkan Tuhan setiap generasi muda Tuhan, setiap anak-anak-Mu Tuhan yang takut akan Engkau Tuhan. Biar setiap kami Tuhan mau berdiri Tuhan atas bangsa kami Tuhan. Biar setiap kami Tuhan menjadi anak-anak yang taat akan Engkau Tuhan. Biar semakin banyak lagi Tuhan jiwa-jiwa yang diselamatkan bagi kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan ibadah kami hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar Kau yang turut ambil alih, turut campur tangan Tuhan atas ibadah kami hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi teman-teman. Kami mengucap syukur ya Tuhan pada hari ini ya Tuhan Yesus, untuk keberadaan kami ya Tuhan saat ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami katakan Tuhan, kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang beruban berat Tuhan berikan kelegaan ya Tuhan Yesus. Saat ini kami mau naikkan pujian syukur kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami di rumah-rumah ya Tuhan, di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu.
Kami tahu ya Tuhan, Engkau selalu bersama-sama dengan kami Tuhan di dalam setiap hari-hari kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kekuatan yang baru yang selalu Tuhan berikan bagi kami setiap hari ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan bersuka cita bagi nama-Mu Tuhan. Di tempat ini Tuhan, bahkan di rumah-rumah kami masing-masing ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Teman-teman muda yang siap untuk memuji Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri teman-teman muda. Kita akan memuji Tuhan hari ini. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan di atas segala-galanya. Mari sama-sama kita mau menyanyikan lagu ini teman-teman. Sama-sama kita katakan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak aku takut, kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak aku takut, bersamamu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Allah dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sama-sama kita mau katakan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak aku ragu, kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak aku takut, bersamamu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Teman-teman di rumah boleh sambil bertepuk tangan. Haleluya. Sama-sama kita angkat tangan kita, yuk kita mau katakan buat Tuhan. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sorakan haleluya. Silakan kembali duduk teman-teman. Haleluya. Puji nama Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk sukacita yang baru yang boleh Tuhan berikan untuk setiap kami, kesehatan yang baru Tuhan, hadirat-Mu yang baru boleh Tuhan curahkan hari ini untuk setiap kami ya Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan, hari ini Tuhan kami katakan kami siap untuk menerima sesuatu yang baru yang daripada-Mu Tuhan. Biarlah melalui firman yang dibawakan oleh teman kami ya Tuhan Yesus menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan dimanapun kami berada Tuhan di tengah-tengah kondisi seperti ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih kami katakan kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu Tuhan melalui teman kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus teman-teman muda yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Shalom di Arpis, bertemu kembali dengan saya, perkenalkan saya Kak Yonas. Saya akan membawakan sharing firman Tuhan untuk teman-teman hari ini. Dan saya berharap teman-teman bisa standby, memperhatikan dan belajar sama-sama tentang firman Tuhan. Saya di sini tidak untuk mengajar dan mengajari teman-teman atau di Arpis, tapi kita sama-sama belajar. Saya menyampaikan firman Tuhan, saya juga belajar dari firman Tuhan ini. Jadi saya menghidupi firman Tuhan ini dan kita semua sama-sama menghidupi firman Tuhan. Oke, untuk tema hari ini saya akan bicara mengenai hari Tuhan. Nah teman-teman kalau dengar tentang hari Tuhan, karena kita berpikir hari Tuhan itu bicara tentang akhir zaman atau dalam tanda kutip kiamat. No, bicara hari Tuhan itu buat saya, setelah saya pelajari, setelah saya mengerti firman Tuhan, dan setelah saya mengerti kehendak Tuhan, dan setelah saya dekat dengan Tuhan, saya cari tahu apa yang Tuhan inginkan. Ternyata hari Tuhan itu gak cuma bicara soal hari kiamat atau hari akhir dari dunia ini. Tapi hari Tuhan itu bicara waktunya Tuhan, kehendaknya Tuhan, rencananya Tuhan. Nah saya memulai dari membicarakan situasi dulu. Kalau teman-teman lihat situasi sekarang, situasi di dunia, firman Tuhan bilang situasinya gak akan semakin baik, tetapi akan semakin buruk. Semakin menuju akhir zaman, situasi itu tidak semakin baik, tetapi semakin buruk. Bukan berarti Tuhan menjadikan segala sesuatu semakin buruk, tidak. Kenapa? Karena sejak awal, sejak manusia jatuh dalam dosa, dunia ini sudah rusak. Otomatis rusak, bumi ini rusak karena dosa. Makanya Tuhan datang ke dunia untuk mengembalikan segala sesuatunya seperti semula. Tetapi bukan bumi yang diubah ulang Tuhan. Tapi Tuhan datang ke dunia, dia melakukan penebusan. Siapa yang ditebus Tuhan? Manusia. Jadi yang ditebus Tuhan manusia, karena manusia yang berdosa. Tuhan gak tebus binatang, Tuhan gak tebus bumi, Tuhan gak rubah ulang desain bumi. Tidak, tapi yang Tuhan tebus adalah manusia. Nah kalau kita bicara hari Tuhan, di awal saya sudah bilang seperti ini teman-teman. Hari Tuhan itu bicara kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Jadi kalau Tuhan melakukan penebusan, berarti itu termasuk dalam rencana Tuhan. Teman-teman perhatikan ini baik-baik. Saya dapatkan ini dan ini menjadi rema juga buat saya. Sejak Adam berdosa di Taman Eden, detik itu juga Allah langsung berinisiatif menebus manusia. Karena apa? Dosa itu sekejap memisahkan manusia dari Allah. Dan ketika manusia terpisah dari Allah, artinya kehendak Tuhan yang harusnya manusia hidup bersama dengan Allah, itu rusak karena dosa. Dan Tuhan langsung berinisiatif mengembalikan hubungan semula itu dari yang jauh untuk dikembalikan kembali supaya manusia tetap kembali kepada Allah. Dan tujuan Allah digenapi melalui proses. Prosesnya itu demi satu dan harus dikerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dimulai dari rencana Allah di Taman Eden sampai nanti kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Itu rencananya akan digenapi. Dan rencana penting dari kehendak Allah adalah manusia harus kembali kepada Allah. Itu rencana penting dari Tuhan. Nah, saya dan teman-teman harus kembali kepada Tuhan. Karena tujuan awal kita diciptakan, tujuan awal manusia diciptakan Tuhan, hidup bersama dengan Allah. Bergaul intim dengan Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan. Tapi karena dosa, kita terpisah. Kita terpisah dengan Allah, ada batas. Jadi karena dosa membuat kita terpisah dari Allah. Dosa yang membuat kita jauh dari Allah, bukan Tuhan yang jauh dari kita. Tapi dosa yang membatasi kita dari Allah. Nah, teman-teman, saya mau semua kita baca dulu satu ayat yang cukup terkenal. Dan mungkin teman-teman juga sudah hafal. Untuk kita mengingat kembali, kenapa dunia ini rusak. Kenapa situasi semakin buruk. Oke, kita baca di Roma 3 ayat 23. Kalau teman-teman
pegang Alkitab atau pegang handphone, bisa dibuka sama-sama, kita akan baca. Roma 3 ayat 23 berbicara mengenai karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi gak ada satupun manusia yang hidupnya tidak terlepas dari dosa. Semua manusia berdosa. Nah, karena manusia berdosa, jadi Tuhan yang tebus kita. Tuhan kembalikan posisi hidup kita, Tuhan kembalikan jati diri kita yang harusnya menjadi anak Allah, dikembalikan Tuhan. Dosa membuat kita menjadi hamba dosa, tapi penebusan Tuhan mengembalikan status kita jadi anak Allah. Dan harus diperhatikan baik-baik teman-teman. Kehendak Tuhan di zaman ini untuk kita itu bicara soal apa? Kehendak Tuhan di zaman ini untuk kita, untuk saya dan teman-teman, untuk saya dan DRP, semua yang sedang menonton acara ini, saya akan bagikan apa yang Tuhan inginkan supaya kita lakukan di zaman ini, di hari ini. Karena gini teman-teman, kalau saya simpulkan, kalau saya gambarkan secara singkat, secara detail, hari Tuhan itu bicara gini, hari Tuhan itu bicara rencana Tuhan sejak Tuhan merencanakan sesuatu sampai rencana itu digenapi. Nah buat saya, kita hidup di dalam proses rencana Tuhan. Artinya kita belum hidup di dalam final rencananya Tuhan. Kita hidup masih di dalam proses rencananya Tuhan. Apa rencana Tuhan? Supaya manusia semua kembali kepada Tuhan. Banyak orang berpikir gini, kejadian, peristiwa, situasi yang buruk itu bukan berasal dari Tuhan. Tuhan itu hanya melakukan situasi atau keadaan yang baik saja. Enggak juga. Menurut saya situasi buruk terkadang Tuhan yang izinkan terjadi supaya rencana Tuhan digenapi. Coba bayangin. Dalam situasi sekarang yang kita alami, situasi yang kita hadapi seperti pandemi ini, COVID-19. Dengan adanya situasi seperti ini, berapa banyak orang yang lebih getol atau lebih rajin cari Tuhan ya. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin sungguh-sungguh. Tujuan Tuhan seperti itu. Jadi Tuhan tuh mengalihkan perhatian kita supaya kita tetap kembali kepada Tuhan. Emang keinginan Tuhan tuh selalu bergaul dengan kita. Nah teman-teman, hal yang penting yang menjadi dasar dari pembelajaran firman Tuhan hari ini adalah Tuhan kadangkala memakai segala sesuatu, situasi apapun untuk menarik perhatian saya dan teman-teman. Supaya kita tetap kembali fokus kepada Tuhan. Nah sebagai anak muda, iblis tahu kelemahan anak muda. Anak muda ini fokusnya kepada hal-hal yang senang, hal-hal yang heboh, ya, hal-hal yang tren gitu. Dan iblis mengalihkan perhatian kita dari yang harusnya ada di dalam kehendak Tuhan, beralih kepada hal-hal yang gak penting. Saya mau kasih satu ayat yang akan menjadi berkat juga buat kita. Dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Saya akan bacakan lagi ayat tersebut. Efesus 5 ayat 15 dan 17. Teman-teman juga boleh lihat Alkitabnya supaya kita sama-sama bisa baca. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saya mau fokus di ayat 17. Kata bodoh, bahasa aslinya itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi imprudent. Imprudent dapat diartikan itu tidak hati-hati atau tidak sopan. Dan juga dapat diartikan, kita simpulkan, ceroboh. Kalau teman-teman hidup di akhir zaman ini, tanpa memikirkan kehendak Tuhan, artinya kita hidup di dalam kecerobohan. Kita hidup di dalam ketidakhati-hatian. Kita hidup dengan sikap yang tidak sopan di hadapan Tuhan. Apa aja sikap-sikap bodoh yang bisa kita lakukan? Egois ya, memperhatikan diri sendiri. Yang seharusnya kita lakukan adalah memperhatikan sekitar kita. Jadi sebagai anak muda bukan berarti kita nggak boleh berpikir untuk diri sendiri, boleh. Tapi usahakan kita berpikir untuk orang lain. Kerjakan sesuatu yang berguna untuk orang lain. Jadi apa yang kita lakukan, kita melakukan sesuatu yang menjadi dasarnya kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Dan yang kedua yang harus kita perhatikan adalah perbuatan kita, tingkah laku kita harus menjadi alatnya Tuhan untuk
membawa banyak orang itu berbalik kepada Tuhan. Jangan dibalik. Perilaku kita, tingkah laku kita malah membuat orang jauh dari Tuhan. Jangan dibalik seperti itu. Jadi sebagai anak muda, sebagai anak-anak muda yang kreatif, yang produktif, harus selalu melakukan sikap dan perilaku kita menjadi alatnya Tuhan. Supaya banyak orang melihat kehidupan kita berkenan, kehidupan kita menjadi berkah, menjadi contoh, dan orang berbalik mengenal Tuhan. Oke? Dan selanjutnya, di ayat 17, masih ayat yang sama, di kata selanjutnya, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mengerti artinya understanding atau pengertian. Jadi gini teman-teman, setiap perilaku yang kita lakukan, setiap tindak tanduk perilaku apapun yang kita kerjakan, dasarnya harus satu, kehendak Tuhan. Jadi coba pikirkan, kalau teman-teman bikin status ya, atau bikin story, atau bikin apapun di media sosial yang dilihat banyak orang, sebelum bikin, karena anak muda begitu, update setiap detik, setiap menit gitu ya. Jadi update-nya tolong jangan update hal-hal yang bodoh ya, hal-hal yang gak berguna, hal-hal yang ceroboh, hal-hal yang membuat orang lain bukan dekat dengan Tuhan, malah menjauh dari Tuhan. Jadi gak ada Tuhan-Tuhannya sama sekali. Membuat orang lain akhirnya gak melihat Tuhan di situ. Jadi tolong perhatikan, setiap tindak tanduk kita, setiap perilaku kita, apapun yang kita kerjakan, dasarnya harus satu. Kita lakukan apakah sesuai dengan kehendak Tuhan. Apakah kita tetap ada di dalam rencananya Tuhan. Ingat, tujuan Tuhan di awal tadi sudah saya bilang, agar semua manusia harus kembali mengingat Tuhan. Manusia sadar bahwa ada Tuhan. Manusia sadar bahwa hanya Tuhan harapannya mereka. Bahwa manusia tahu tujuan utama mereka nantinya bukan lagi hidup saya sendiri. Tapi bagaimana saya tetap berkenan dan saya tetap melakukan kehendak Tuhan. Jadi yang saya mau ajak teman-teman lakukan sekarang adalah begini teman-teman. Kalau saya mau simpulkan dari setiap ayat-ayat, dari setiap pembacaan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, saya nggak akan panjang lebar, saya akan simpulkan satu hal sederhana. Dari sejak Tuhan ciptakan manusia, sampai hari ini dan sampai nanti ketika Tuhan datang kembali, hanya satu keinginan terbesar Tuhan untuk kita anak-anak Tuhan. Untuk kita setiap manusia yang diciptakan Tuhan. Tuhan mau semua manusia kembali kepada Dia. Tuhan mau supaya setiap manusia hidup bersama dengan Dia kembali seperti sedia kala. Ketika manusia diciptakan Tuhan pertama kali di Taman Eden, hidup bersama dengan Allah, bergaul, berbicara, berkomunikasi dengan Allah setiap hari bebas tanpa ada hambatan. Nah itu Tuhan mau supaya kita kembali kepada Tuhan. Tapi karena dosa merusak dunia dan dosa mempengaruhi kita sehingga kita jauh dari Tuhan. Tapi ada rencana yang indah, yaitu penembusan. Nah melalui penembusan, rencana Tuhan itu dikembalikan lagi. Melalui penembusan, rencana Tuhan semula yang dirusak oleh dosa dikembalikan. Tapi dengan satu pilihan. Mau atau enggak? Mau terima keselamatan, mau terima penembusan atau tidak? Jadi pilihannya gini. Teman-teman mau tetap di dalam kehendak Tuhan, tetap di dalam rencana Tuhan sampai akhirnya nanti, atau tidak di dalam rencana Tuhan, di dalam kehendak sendiri. Pilihannya itu aja. Jadi kalau teman-teman mau tetap di dalam rencana Tuhan dan kehendak Tuhan, artinya kehidupanmu jangan menjadi kehidupan yang ceroboh. Kehidupanmu jangan menjadi kehidupan yang bodoh. Tapi kerjakanlah segala sesuatu, lakukanlah segala sesuatu berdasarkan kehendak Tuhan. Tolong garis bawahi, catat kalau bisa. Apa yang saya lakukan harus selalu berdasarkan kehendak Tuhan. Kalau bukan berdasarkan kehendak Tuhan, berarti teman-teman dan saya keluar dari rencana Tuhan. Dan kalau teman-teman saya keluar dari rencana Tuhan, artinya kita nggak memenuhi keinginan Tuhan, nggak memenuhi kehendaknya Tuhan. Kita keluar dari rencananya Tuhan dari sejak semula. Jadi apa yang saya bagikan ke teman-teman hari ini, saya harap dapat dimengerti dengan jelas. Karena saya nggak akan panjang-panjang supaya teman-teman bisa mengerti dengan baik. Supaya rencana Tuhan di dalam hidupmu digenapi. Jangan pikirkan rencana Tuhan yang digenapi yang enak buat kita. Kadang Tuhan pakai banyak cara, Tuhan pakai banyak jalan, Tuhan pakai banyak situasi. Bahkan gak enak buat kita. Seringkali kita masih muda nih. Biasanya anak-anak muda kebanyakannya komplain. Kenapa Tuhan? Aku harus ada di posisi seperti ini. Aku sudah melayani Tuhan, aku sudah berbuat baik, aku sudah melakukan pelayanan setiap hari di media sosial, di gereja dan dimanapun. Tapi kenapa aku harus tetap merasakan pengalaman buruk atau situasi buruk?
Tuhan kadang pakai itu untuk kita kembali ingat hanya Tuhan yang menjadi harapan kita. Hanya Tuhan yang menjadi jawaban kita. Jadi kita kembali aja Tuhan. Tuhan lagi, Tuhan lagi, Tuhan lagi. Dan pikirkan segala sesuatu. Mungkin apa yang kita alami juga bukan karena Tuhan izin, tapi karena perilaku kita yang bodoh yang tadi ceroboh. Oke? Jadi tolong pikirkan segala sesuatunya, jangan ceroboh. Jangan bodoh. Jangan tidak sopan. Jadilah pribadi atau manusia yang tetap tinggal di dalam rencana Tuhan. Karena kita yang hari ini dipilih Tuhan, hari ini kita ada di tempat ini, kita mendengar firman Tuhan hari ini, artinya kita sudah memilih untuk menjadi milik Tuhan. Dan biarlah status itu, anak Allah, milik Tuhan, tetap ada. Buat saya dan buat teman-teman. Jangan tukarkan dengan apapun. Karena gak ada yang sebanding di dunia ini. Saya sedih dengan banyak teman saya yang dulu bersama-sama saya melayani akhirnya meninggalkan Tuhan karena hal-hal sepele. Buat saya berarti dia belum mengerti rencana Tuhan. Tapi saya tetap berdoa supaya saya dan teman-teman yang ada hari ini yang mendengar firman Tuhan hari ini tetap di dalam rencana Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan, jangan tukarkan Tuhan dengan apapun. Oke? Karena rencana Tuhan hanya satu. Keinginan Tuhan itu cuma satu. Kenapa Tuhan mau capek-capek turun dari surga? Mati buat kita. Hanya satu, supaya kita kembali ke Tuhan, itu aja. Kenapa kita nggak mau hidup di dalam rencana Tuhan? Oke? Hanya satu rencana Tuhan yang Tuhan genapi nantinya untuk kita sama-sama berkumpul kembali dengan Tuhan. Jadi jangan lari dari kehendak Tuhan. Jangan lari dari rencana Tuhan. Tetap dalam rencana Tuhan. Bagaimana caranya? Tadi sekali lagi saya ulang. Jangan hidup ceroboh, jangan hidup bodoh, hiduplah berkenan, hiduplah mengerti kehendak Tuhan. Lakukan segala sesuatu di awal dengan mengerti dulu kehendak Tuhan. Bagaimana teman-teman bisa mengerti kehendak Tuhan? Melalui firman Tuhan. Baca firman Tuhan setiap hari, kenal Tuhan setiap hari, melalui hubungan pribadi dengan Tuhan. Saya gak perlu ajarkan lagi. Teman-teman sudah tahu bagaimana cara membangun hubungan dengan Tuhan, pasti sudah tahu. Kita bukan yang baru pertama kali datang ke gereja juga. Tapi kalau teman-teman ada yang hari ini melihat tayangan ini baru pertama kali kenal Tuhan, ya lakukanlah kehendak Tuhan. Tapi kalau teman-teman sudah sering dengar ibadah, sering ke gereja, sering nonton ibadah online, saya pastikan teman-teman sudah tahu bagaimana caranya teman-teman dapat mengerti kehendak Tuhan. Baca firman Tuhan, jangan malas. Jangan seperti orang dunia. Apa bedanya kita dengan orang dunia? Kalau kita gak pernah melakukan kehendak Tuhan. Oke? Jadi kesimpulannya, jangan bodoh, jangan ceroboh, tetap di dalam rencana Tuhan, genapi rencana Tuhan, jangan gagalkan rencana Tuhan dalam hidupmu, dan hiduplah melakukan segala sesuatu berdasarkan dengan mengerti dan melakukan kehendak Tuhan. Dan saya harap semua kita diberkati dan saya juga akan diberkati melalui firman Tuhan ini, dan kita berubah mulai detik ini untuk tetap mengerti kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom DRP, selamat datang bagi teman-teman yang baru bergabung, and stay connected with us dengan cara follow IG kita @drp_232 dan @listen.drp. Setelah itu, mari kita melakukan persembahan yang terbaik dengan cara scan barcode di layar kalian. Buat DRPs yang belum mendapatkan merchandise, bisa cek IG-nya di @drp232_merch. Oke. Dan di situ kita punya tote bag, ada warna merah, hijau sama hitam. Nah, dengan harga 25.000 dan 5.000-nya itu akan kita donasikan kepada teman-teman yang terkena dampak COVID-19, teman-teman. DRPs, kita masih ngelakuin cool online kan? Nah, sebentar lagi kita akan ngeliat perolehan The Reward sementara. Sekian pengumuman hari ini. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa scan barcode yang ada di layar kalian. Atau bisa klik link di Instagram DRP. Sekian pengumuman hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Oke DRPs, kita selesai mendengarkan firman Tuhan.
Sebelum kita selesai, saya akan mengajak teman-teman atau DRPs yang menonton acara ibadah hari ini untuk kita menaikkan suatu pujian sebagai tanda kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan pakai kita, Tuhan jaga hidup kita sampai kita berkenan di saat Tuhan kembali. Kita tetap berkenan, kita tetap setia melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, dan menjadi saksi Tuhan. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Lord, have your Terima kasih Tuhan, biar setiap firman perkataan Tuhan yang kami dengar hari ini itu menjadi benih yang tinggal dalam hati kami, tertanam, bertumbuh, berbuah, dan kami menjadi pelaku firman. Jadikan kami dan tolong kami Tuhan untuk tetap ada di dalam kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Sampai pada akhirnya Tuhan datang kembali di hari yang Tuhan sudah tentukan. Biar kami tetap berada di dalam kehendak Tuhan dan kami tetap setia mengasihi Tuhan, setia membawa jiwa, setia melayani Tuhan, dan setia melakukan perkara-perkara ajaib bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur biar setiap DRPs yang menonton acara pada hari ini juga Tuhan ubahkan. Tuhan yang bicara pada mereka masing-masing secara pribadi, dan Tuhan yang mengubahkan setiap hati mereka sehingga mereka boleh melakukan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur biar kami semua diberkati Tuhan dan kami siap untuk menjadi pelaku firman. Kami akan pergi menuai banyak jiwa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.